pagi, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Terima kasih ya adik-adik karena kalian sudah standby saat ini sekarang juga di depan TV atau di depan handphone atau di depan laptop. Dan pastinya adik-adik semua yang ada di rumah sudah pada siap kan? Pastinya dong Kak. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di ibadah sekolah online bersama Kak Pinta, Kak Naomi, dan Bang Niko. Yuk kita bangkit berdiri karena kita akan memulai pemanasan kita sekarang juga dengan satu lagu. Apa tuh Kak namanya? Hati-hati gunakan tanganmu. Yeay. Sambil bangkit berdiri ya. Ayo Bang Niko. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan lehermu. Ngok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngok. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Ngok. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ngek-ngok, ciluba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ngek-ngok, ciluba. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ngek-ngok, ciluba. Amin. Oke Kak, satu lagu dulu ya pemanasannya. Berasa banget nih adik-adiknya semangat-semangat semua Kak. Iya ya, keren-keren banget. Selain mereka itu semangat karena mau mengikuti ibadah sekolah minggu, kakak juga tahu kalau mereka itu sudah semangat karena mereka sudah dapat hasil dari belajarnya mereka Kak. Mereka sudah melewati ujian, tahu nggak Kak Pinta? Oh iya Kak, yuk kita ucapin selamat yuk Kak. Ayo. 1, 2, 3. Abang dan kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat atas keberhasilan adik-adik ya. 1, 2, 3. Kamu hebat apapun hasilnya. Oke, kita karena sudah mengucapkan selamat, kita mau mulai lagi pemanasan dengan lagu yang lebih semangat. Oke Kak? Apa nih Kak judulnya Kak? Yesus sayang semua. Mainkan Bang Niko. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang aku, sayang semua. Kakek-kakek, nenek-nenek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua siap memuji Tuhan. Semua siap, semua siap, semua siap memuji Tuhan.
lalu ku baca. Srek, 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 ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 makin besar. Berbuah, berbuah. Oke, kita sudah mau masuk ibadah. Jadi sebelum kita masuk ibadah, kita mau doa pembuka. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Saya Senang Berdoa dan Lipat Tangan. Jangan lupa ya, persiapkan Alkitab, uang persembahan yang rapi, dan juga kidung jemaat. Untuk mama dan papa semuanya juga boleh menemani adik-adik sekolah minggu ya. Oke, mainkan Bang Niko. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Lipatlah tangan dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur, kami memuji, memuliakan Engkau. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Hingga pada saat ini kami boleh dalam keadaan sehat, bersukacita, menikmati berkat-berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami telah siapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya Roh Kudus-Mu berkuasa atas hati dan pikiran kami. Terimalah setiap penyembahan, doa dan nyanyian syukur yang akan kami naikkan ke hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha
mau masuk pembacaan titah. Pasti adik-adik di rumah sudah hafal yang namanya titah 1 sampai titah 10. Minggu ini kita membaca atau menghafal dari titah kedua. Yuk, sekarang kita baca dulu kata-katanya. Baru setelah itu nanti Kak Pinta atau kakak yang salah satu dari kami akan memperagakan gayanya. Oke, kita mulai dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Sekarang Kak Pinta atau aku nih? Kak Pinta yang gerakannya? Aku aja deh Kak. Oke, sekarang Kak Pinta akan memperagakan gerakannya, kakak yang baca kata-katanya. Lihatin Kak Pinta ya. 1, 2, 3. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Adik-adik di rumah diulang-ulang lagi ya setelah ibadah untuk dihafal, oke? Sekarang kita mau menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1. Yesus sayang padaku. Kak Naomi, Hai. kira-kira adik-adik yang di rumah udah hafal belum ya sama ayat hafalan bulan ini? Aku yakin sih udah hafal dong Kak. Kita coba buktiin ke mereka. Adik-adik nanti sebutkan ayatnya tanpa lihat ke layar ya. Tapi harus jujur loh, oke? Kalau begitu kita ucapin bareng-bareng yuk Kak. Oke. Masih inget kan ayat hafalan minggu lalu? Dan itu menjadi ayat hafalan sampai akhir bulan ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Sekali lagi ya, yang lebih kenceng mana suaranya dan lebih semangat, oke? 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Dihafalkan ayatnya dengan baik-baik ya adik-adik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita akan masuk ke dalam khotbah. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Mari masuk Kak. Oke. Datang di
kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, firman Tuhan untuk kita saat ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Kita buka Alkitab kita ya, diikuti bersama-sama. Inang akan bacakan, diikuti di rumah ya. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, masih ingat enggak lagu hati-hati gunakan tanganmu? Tapi yang kita nyanyikan hati-hati gunakan mulutmu. Ingat kan? Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Nah, berarti kita diingatkan untuk berhati-hati menggunakan mulut kita. Kenapa harus hati-hati menggunakan mulut kita? Karena mulut, ya, mulut kalau kita gunakan dengan baik bisa membuat orang bahagia. Kalau mulut kita gunakan dengan baik, bisa mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat. Tetapi kalau mulut kita gunakan untuk hal yang tidak baik, itu bisa menghancurkan. Itu bisa merusak. Nah, karena itu diingatkan kepada kita adik-adik, hati-hati gunakan mulutmu. Nah, kalau kita baca tadi ayat yang ke-29. Coba dilihat lagi Alkitabnya. Ayat 29 dikatakan di sana, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Janganlah ada keluar kata-kata yang kotor dari mulutmu. Saya pernah melihat anak kecil usia 7 tahun, ketika dia marah, dia mengucapkan nama-nama binatang ke temannya. Nah, itu kata-kata kotor loh. Kata-kata kotor itu apa aja? Kata-kata kotor itu ketika kita mengucapkan kebohongan. Kata kotor itu ketika kita menjelek-jelekkan teman kita. Kata kotor itu ketika kita memfitnah. Ketika kita menghina orang lain. Mengatakan hal-hal yang tidak benar dan merendahkan orang lain. Nah, jadi jangan pernah kita pakai mulut kita untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tuhan menciptakan mulut kita begitu baik. Sebenarnya tujuannya adalah untuk memuji Tuhan.
Tujuannya adalah untuk mengeluarkan kata-kata yang baik seperti dalam ayat 29 tadi. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi kita diajak untuk mengeluarkan kata-kata yang baik untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan, untuk mendatangkan sukacita, dan juga untuk membangkitkan semangat teman-teman kita. Misalnya, kalau kita bertemu dengan teman kita, kita lihat dia sangat cantik, ih kamu cantik banget hari ini, gitu ya. Misalnya teman kita melakukan sesuatu yang baik, ih kamu hebat, kamu luar biasa. Nah gitu. Jadi perkataan kita membuat dia semakin bersemangat lagi untuk melakukan hal-hal yang baik. Perkataan kita membuat dia bangkit dari kesedihannya, membuat dia menjadi bersukacita. Nah itu. Jadi jangan pakai mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor. Karena kata-kata kotor itu menyakitkan orang lain. Dan sebenarnya tidak hanya teman kita yang sakit. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang kotor, sebenarnya kita juga akan membuat kebencian dari teman kita kepada kita. Ingat enggak pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu, apa yang kamu keluarkan dari mulutmu bisa membuat kamu terluka. Bisa membawa kamu kepada musibah, kepada sesuatu yang sangat merugikan. Bahkan perkataanmu bisa memakan kamu sendiri. Itulah mulutmu harimaumu. Perkataan kita bisa menjadi bumerang kepada kita, menghancurkan kita. Karena itu hati-hati dalam berbicara. Hati-hati ketika kita mengeluarkan perkataan kita, jangan sampai perkataan kita melukai orang lain, dan bisa juga perkataan kita justru menghancurkan kita sendiri. Jadi jangan sampai keluar kata-kata kotor dari mulut kita, karena mulut kita diciptakan Tuhan untuk mengatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, memuji, memuliakan Tuhan. Dan ingat adik-adik yang ada di rumah, perkataanmu menunjukkan siapa diri kamu. Perkataan kita ketika kita berbicara sebenarnya itu akan menunjukkan siapa kita. Orang yang sombong, dia pasti akan menunjukkan dirinya sombong lewat perkataannya. Karena itu ketika kita berbicara harus berhati-hati. Karena perkataan kita menunjukkan diri kita siapa, perkataan kita menunjukkan kualitas diri kita. Jadi adik-adik sekolah minggu berpikir dulu ya. Orang-orang pintar itu, orang yang pintar, orang yang baik, dia pasti akan berpikir dulu, baru dia mengucapkan atau baru dia mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Jadi saat ini kita diingatkan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Berarti kita harus hati-hati menggunakan mulut kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pikirkan dulu sebelum kamu berbicara. Jangan bicara dulu baru berpikir, enggak. Tetapi berpikir dulu kira-kira berapa detik gitu baru berbicara. Pikirkan apakah yang mau saya katakan ini baik atau tidak. Kalau baik silahkan. Tapi kalau tidak baik lebih bagus kita diam ya. Pikirkan dulu, apakah perkataan saya ini berguna enggak? Berguna enggak? Membuat saya dengan dia menjadi lebih baik,
membuat teman-temanku bersuka cita. Kalau saya katakan ini, hubungan saya dengan teman-temanku semakin baik. Kalau ternyata perkataan kita itu tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak membangun seperti ayat ini, ya lebih bagus kita nggak usah bilang ya. Lebih bagus kita diam aja. Nah, jadi kita diajak untuk berpikir dulu supaya kata-kata yang kita sampaikan tidak melukai orang lain. Tidak merusak hubungan kita dengan orang lain. Tetapi membuat orang bersyukur, membuat orang bersuka cita dan memuji Tuhan. Nah, yang kedua, memakai mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, berarti kata-kata yang kita ucapkan itu adalah kata-kata yang bisa menyelesaikan masalah. Terkadang ya, perkataan kita justru memperkeruh. Justru semakin membuat masalah semakin bertambah. Sudah kita lihat ada masalah di sini. Ada misalnya si A dan si B teman kita lagi berantem. Kita datang. Bukannya suara kita yang kita katakan membuat mereka berdamai, malah membuat mereka semakin hebat berantemnya. Nah, itu enggak bisa seperti itu. Ya. Orang yang memakai mulutnya dengan baik berarti dia akan memulihkan hubungan. Dia akan membuat masalah menjadi selesai, bukan menjadi semakin bertambah. Jadi kedatangan kita menyelesaikan masalah. Perkataan kita menyelesaikan masalah. Bukan membuat orang semakin marah, bukan membuat orang semakin panas, bukan membuat orang semakin membenci, tetapi membuat orang menyadari kesalahannya, mau berubah, mau kembali membina hubungan yang baik antara yang satu dengan yang lain. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, pakailah mulut kita dengan baik. Pakailah mulut kita untuk senantiasa hanya menyampaikan kata-kata yang berkenan kepada Tuhan. Kata-kata pujian kepada Tuhan. Kata-kata yang menyejukkan. Kata-kata yang sopan. Kata-kata yang lemah lembut. Kata-kata yang penuh dengan kerendahan hati. Sehingga orang-orang di sekitar kita bersuka cita. Dan kita juga mempunyai hubungan yang baik. Mereka tidak membenci kita. Kita justru menyayangi mereka, mereka juga akan menyayangi kita. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, pakailah mulutmu dengan baik. Karena Tuhan senantiasa melihat ke bawah, karena itu hati-hati gunakan mulutmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami memakai mulut kami. Untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Biarlah Roh-Mu Tuhan berkuasa dalam hati dan pikiran kami sehingga kami senantiasa mengucapkan, mengeluarkan kata-kata yang berkenan kepadamu. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun anak-anak kami. Sehingga di masa kecilnya mereka sudah bisa, sudah dapat mengeluarkan kata-kata yang berkenan kepadamu. Biarlah mereka di tengah lingkungannya, terutama di tengah keluarga, hanya selalu mendengar perkataan-perkataan yang membangun, bukan perkataan-perkataan yang bisa melemahkan semangat mereka. Karena itu Tuhan pimpin, ajar para orang tua, sehingga dengan perkataan-perkataan mereka terhadap anaknya, anak-anaknya boleh percaya diri, bangkit, dan tahu bagaimana cara bertutur kata yang sopan, yang berkenan kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu. Terutama saat ini jika ada yang sedang dalam keadaan sakit. Keluarga kami yang sedang sakit. Atau siapapun jemaat-Mu Tuhan. Karena pandemi COVID-19.
Kami percaya Engkau akan memulihkan, menyembuhkan mereka. Biarlah kami juga Tuhan menjaga kesehatan kami. Berkati keluarga kami. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa Tuhan, pandemi ini akan segera berlalu. Dan kami boleh berkumpul kembali, memuji memuliakan Engkau di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Amin. Pengumuman. Adik-adik sekolah minggu, kita masih tetap ibadah online ya. Jangan patah semangat, jangan malas-malasan walaupun kita hanya bertemu virtual seperti ini. Oke? Tetap di rumah masing-masing. Dan pengumuman kedua, Selama di rumah, adik-adik harus tetap belajar, hormat dan taat terhadap orang tua, rajin berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan, dan tidak lupa untuk menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker apabila adik-adik harus keluar rumah. dan kami kakak sekolah minggunya, juga abang-abang sekolah minggu mengucapkan untuk adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini yaitu Selamat Ulang Tahun. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya Kak Pinta, udah lihat belum karyanya adik-adik sekolah minggu yang selalu dikirimkan setiap minggu ke abang-abang sekolah minggunya? Bagus-bagus loh Kak. Pasti hebat-hebat dong Kak. Yes, betul sekali. Terima kasih adik-adik yang sudah mengirimkan tugas online tepat waktu dan juga sesuai dengan instruksi ke abang-abang guru sekolah minggu ya. Nah, tugas untuk minggu ini tugas online-nya adalah pertama dari Kak Naomi, horong kecil, lalu Kak Pinta di horong besar. Oke? Horong kecil. 1. Dengan bantuan orang tuamu, buatlah drama singkat tentang ucapan sopan dalam mengucapkan terima kasih, maaf, atau tolong. Kamu bisa memilih salah satu. Seperti kamu mau minta tolong ke mama papamu untuk mengambilkan sendok, gelas, atau mengucapkan terima kasih ke mama papa karena sudah membereskan tempat tidurmu atau sudah memandikanmu. Seperti itulah ya kira-kira. Kita kasih contoh. Mungkin adik-adik sekolah minggu sarapan dan meminta tolong untuk disiapkan sereal kepada mamanya. Tidak boleh ya seperti ini tidak boleh dilakukan di dalam video kalian. Ma, serealnya dong. Itu tidak boleh ya. Videonya harus yang baik dan benar, yaitu harus menggunakan kata tolong. Mama, tolong bantu saya untuk memberikan serealnya kepadaku. Seperti itu kira-kira, oke? Kalian pasti bisa lebih kreatif dan lebih bagus lagi. Lalu kamu bisa mengirimkan video dramamu dengan salah satu anggota ya. Entah mama, papa, Namboru, Inang Huda, Opung, siapapun, oke? Dan tautan di bawah ini adalah contoh video yang bisa membantumu. Ada ya nanti di bawah link YouTube-nya. Durasi videomu adalah maksimal 1 menit. Dan kirimkan hasil video kalian atau karya kalian ke abang-abang guru sekolah minggu. Itu dari orang kecil. Nah, untuk orang besar, kakak akan bacakan beberapa situasinya ya. Dengarkan baik-baik. Selama pandemi ini, Mama selalu membantumu dalam mengerjakan tugas online sekolah. Hal apa yang bisa kamu lakukan untuk mengungkapkan terima kasih karena telah membantumu? Pada saat mengantar makanan di sebuah restoran, kamu memotong antrian dan menyebabkan beberapa orang marah kepadamu. Apa yang harus kamu lakukan kemudian? Pilih salah satu situasi yang ingin kamu jelaskan jawabannya. Jelaskan jawabanmu dalam bentuk video dengan durasi maksimal 1 menit. Kirimkan tugasmu ke nomor WA Abang atau kakak guru sekolah minggu. Dan sekarang kita juga akan menayangkan tugas sekolah minggu yang dikirim oleh beberapa adik-adik yang dari rumah. Berikut cuplikannya. Shalom, nama saya Serapina Enika Mutiha berpeluang untuk kabar dari jelajah nomor
Huruf S. C. Oke, huruf I. Dadah. Shalom, nama saya Mario Lumbandao. Saya akan memperagakan bagi spelling yaitu suci. S U C dan I. Suci. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, nama saya Mika Pardede dari Orang Besar. Hari ini saya akan memainkan pianika dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Terima kasih. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat hari Minggu. Shalom, saya Jenal Serafin Rebecca Boru Simbolon. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih. Shalom, nama saya Hartina Kristiana Immanuela Sihombing, kelas 3 SD. Hari ini saya akan memainkan lagu Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1, Yesus Sayang Padaku, dengan alat musik pianika. Selamat menyaksikan.
kasih. Saya teman saya akan menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom, namaku Audrey Natania Simanjuntak. Aku mau bernyanyi Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat hari Minggu. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan nih Kak. Tapi persembahannya jangan dilecekin ya adik-adik. Yuk kita doakan bersama-sama persembahan kita dengan mengucapkan, Akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 688.
Marilah kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak ini di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah sekolah minggu sudah selesai. Kak Naomi, Kak Pinta, dan Mbak Niko mengucapkan Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.